Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah Mustaqim Az-Ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya rabbal alamin, seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari kita membaca surat Al-Fatihah, kita khusus menonton kitab Syekh Abdurrahman Ibn Rajab Al-Hambali, Al-Fatihah Sahih Abu Adam Sayyidi Muhammad Amin Muhammad Samad Sudah kurim sudah ilmu Allah lagi pada Muhammad wa jannah wa ilmu berikan doa wa nafat fi dunia wal akhirah. Siril Fatihah. Iqna ali nasta'in. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi barakati ulubi. Fitur naim nabi sallallahu alaihi wasallam an wa adam lisani wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa zurriyyati. Maqalah lagi. Jadi nasal ibad. Halaman 118. Ya, masih di situ. Wa fi sahihil Muslim an Ibnu Abbasin an Abbas Ibnu Abdul Muthalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, ada. Kita masih ngomongin masalah iman sama Islam. Ya, belum selesai nih. Minggu mana libur ya? Ya kan? Oh iya, Lebaran. Ya berarti 2 minggu yang lalu nih. Nerusin 2 minggu yang lalu. Dari Abbas Ibni Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, la qata amal imani man radiyallahu rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad rasulan. Yang dibilang orang yang bisa merasakan nikmatnya keimanan, nikmatnya iman, itu orang yang redha Allah jadi Tuhannya dan redha Islam jadi agamanya, redha Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Itu wa redha bi rububiyatillahi yatadammanu ar-ridha bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Yang dibilang redha kepada Tuhan sebagai kepada Allah sebagai Tuhan, redha Allah menjadi Tuhan kita, yaitu di mana dia mengumpulkan atau redha dalam ibadah kepada Allah, tidak mensekutukan Allah dengan apapun. La ilaha illallah, orang yang bisa bertauhid, orang yang bisa bertauhid dengan baik itu sebenarnya redha Tuhannya Allah. Kalau udah mulai riya, musyrik, nah ini sudah sebenarnya dianggap tidak redha Tuhannya Allah. Ya, karena kan kalau kata Imam Syafi'i, apa enggak cukup kalau orang riya ya, apa enggak cukup dengan sholatmu Allah memujimu sampai kamu mencari orang lain untuk memujimu. Ini kan berarti enggak redha kalau Allah doang yang muji. Itu yang orang-orang kalau ibadah riya, mau ibadah sholat, ibadah sedekah, ya Abdul bin Allah, Abdul bin Nas, tapi pengennya dilihat manusia. Allah cuma bilang, aku puji. Apa nggak cukup aku puji sampai kalian mencari pujian manusia? Ini orang yang musyrik, syirik, riya. Dikatakan orang yang tidak redha Allah sebagai Tuhannya. Yang dikatakan, karena di sini dikatakan redha Allah sebagai Tuhan, di mana dia nggak akan pernah menyekutukan Allah dalam ibadah. Gitu. Waridha bi tadbirihi lil abdi waqtiyarihi lahu, dan redha kepada Allah itu redha dengan pengaturan Allah terhadap hambanya dan pemilihan Allah terhadap hambanya. Maksudnya Allah udah atur hidup kita, Allah udah pilihin hidup kita, redha berarti terimain takdir. Orang yang terima takdir itu berarti redha Allah sebagai Tuhannya. Agak berat ya, itu rukun iman yang ke-6 tuh. Ya, percaya takdir itu dari Allah, baik buruknya itu dari Allah dan itu diterima dengan baik, ya, dengan tulus. Nah ini yang dibilang redha Tuhannya Allah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad nabi. Omongannya gampang nih 3 ya,
Cuma ternyata masa redo sama Allah aja itu harus kayak gitu. Redo tidak pernah menyekutukan Allah dengan ibadah dan nerimain apapun takdir hidupnya. Itu redo kepada Allah. Wa rida bil islami dinan yang tadi ikhtiyarahu ala sairil adyan, ya, yaitu redo kepada Islam sebagai agama dengan mempunyai sikap memilih Islam daripada agama-agama yang lain. Nah ini sih kita insya Allah udah ya, kita redo Islam, jadi nggak kepikiran dengan masuk agama lain. Kali aja yang pikiran. Wa rida bi Muhammadin rasulan, yang dibilang reda kepada Muhammad sebagai utusan Allah, yang tadi reda bijami'i maja'a bihi min indillah gitu. Jadi reda dengan sikap di mana kita menerima apapun yang dibawa Rasulullah. Ya. Apaan sih? Quran. Reda. Ya reda doang sih, baca kagak. Ini maksudnya dibaca, reda. Dibaca, dipahamin. Wa qabuli dzalika taslim wal insirah, dan menerima itu semua apa yang dibawa Nabi Muhammad ya, berupa kepasrahan. Taslim itu pasrah, nerimain. Insirah, lapang dada dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, jangan hukum-hukum yang dibuat Nabi kita Muhammad, keputusan-keputusan Nabi. Kama qala ta'ala, seperti Allah berfirman di surat An-Nisa itu ayat 65, fala wa rabbik, ya, tidaklah demi Tuhan, la yu'minu, tidaklah dikatakan orang itu beriman, hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum, sampai kamu menjadi hakim di antara perselisihan mereka. Lalu summa la tajidu bi anfusihim harajan, lalu tidak ada di dalam hati mereka ya keberatan dengan keputusanmu, ya, mimma qadaita, dengan apa yang kamu putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka terima dengan sepenuh hati apapun keputusanmu. Nah ini yang dikatakan beriman kepada Nabi Muhammad, redha Nabi Muhammad sebagai Nabi, dengan apapun yang Nabi putusin mereka redha, mereka terima, nggak komplain. Sami'na wa ata'na, itu sesuatu ya zaman itu. Ayo kita perang. Aduh, sami'na wa ata'na itu. Ya. Kalau kita gimana? Sama guru yang lawan mulu ya. Itu beratnya zaman ini ya, zaman Nabi. Redha Nabi sebagai rasulnya ini. Makanya mereka adalah sahabat, itu adalah makhluk golongan terbaik. Karena apa? Mereka mampu tuh sami'na wa ata'na rasul. Walaupun banyak kisah-kisah di mana ada beberapa sahabat yang pernah nggak mau ikut perang, akhirnya dilaknat Allah itu 2 orang ya, tetapi akhirnya Allah maafin. Setelah 1 bulan Allah suruh umat Islam semua menyuekin dia, nggak boleh ada yang negor. Bahkan Rasulullah Allah menyuruh Rasulnya untuk menceraikan istrinya jadi cerai. Begitu tuh hukumannya, kacauan, gara-gara nggak mau ikut perang 2 orang, padahal mereka pernah perang Badar. Berat ya. Jadi kayak Rasulullah kan udah pernah gitu, nggak begitu gitu. Harus kapanpun Nabi ajak lagi sami'na wa ata'na. Akhirnya 2 orang itu dicuekin di dalam Islam selama 1 bulan lebih. Ya, istri-istrinya diceraikan sama Nabi. Sampai ada orang Yahudi, karena ini juga dua tokoh juga sebenarnya di dalam Islam. Sampai orang Yahudi mengelobi, udahlah lu masuk ke agama kita aja, di situ lu nggak dianggap, begitu. Yang itu. Padahal sahabat-sahabat juga pengen negor, apa nggak boleh, malah. Akhirnya baru turun tuh ayat tentang mereka sudah dimaafkan ya Allah. Langsung sahabat peluk mereka 2. Udah kangen mata melo, tapi Allah kemarin-kemarin nggak bolehin. Gitu. Istrinya pun dibalik lagi. Segitu aja. Ya, makanya beratnya ridha Rasul sebagai ya Muhammad Rasulan itu. Nabi Muhammad sebagai utusan, kita ridha dengan keputusan Nabi Muhammad. Disuruh perang-perang, disuruh ini. Ya. Kadang ada juga orang-orang yang mempertanyakan, ya Rasul, apakah itu adil? Nabi pernah marah dikata gitu. Apakah ada makhluk yang lebih adil dariku yang Allah turunkan di atas bumi ini? Jadi sesungguhnya aku makhluk yang udah paling adil di atas bumi. Gitu. Ada juga yang komplain ya. Itu. Ya karena kita kan nggak sejaman, makanya kita reda-reda aja. Kalau reda-reda aja jalan dong, Sirajul Talibin 7 tangga. Itu berarti tuh jalanin dengan baik 7 tangga Sirajul Talibin. Itu berarti reda sama keputusan Nabi. Ya, keputusan Nabi jauhin maksiat, jauhin ini. Nah, berat-berat ya. Itu yang harus kita
pikirin redho sama Nabi, ya redho Rasulullah Nabi Muhammad sebagai Rasul gitu, berarti redho dengan keputusan beliau tentang hukum-hukum kehidupan. Ya, kita sih redho cuma bulan nyanggup aja gitu ya. Beda gak? Redho tapi belum nyanggup ngikutin. Redho siapa yang diputusin Nabi, cuma belum bisa jalanin dengan baik aja gitu. Ya, lalu wafi sahihain, di dalam dua sahih Bukhari Muslim, an Anasin dari Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun min kunna man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani. Ada tiga hal, siapa orang yang ada di dalam tiga hal ini, maka mereka akan dapat kenikmatan iman, ya, atau indahnya lezatnya iman. Kalau apa sih iman yang lezat itu? Ya namanya kalau urusan-urusan agama gak bosen. Itu yang dibilang orang-orang yang dapat kenikmatan iman. Ya amanau sorob hobi banget begitu ya, gak ada ya. Ya aduh gue belum ngaji tafsir nih, gimana kalau nggak datang, kayaknya bawaan hati nggak tenang gitu. Jadi kalau urusan agama itu justru membuat dia bahagia. Itu yang dibilang orang yang dapat kenikmatan iman. Sama ibadah itu giroh gitu, sama sholat senang, sama taklim senang, sama ngaji senang. Jadi hobinya tuh ke situ. Itu yang dibilang orang dapat nikmatnya iman. Ya, ini sulitnya kadang kita masih bertanya-tanya dalam diri kita. Ya, apakah baca Quran lebih kita senangi ketimbang nonton film? Ini kan kayaknya sulit ya. Ya kalau mungkin ya kalau ada orang-orang yang sudah mulai baca Quran sejam, 2 jam, dia biasa aja. Ini mungkin udah dapat. Tapi kalau baca 20 menit aja udah aduh. Gini. Gitu. Nah, ini belum dapat nikmatnya iman. Urusan ibadah tuh nggak tahan lama gitu. Urusan keagamaan tuh nggak tahan lama. Ini harus introspeksi diri. Ya, sama urusan agama kayaknya kurang-kurang hobi gitu. Ya, metaklim sama pengajian gitu. Makanya kadang-kadang ada orang yang memang nggak di sembarang gitu. Ada kalau ngaji di kayak Aji Dudung kan segala macam gitu. Orang ini benar Quran udah pakem gitu. Tapi kalau ada pengajian Quran dia pasti datang. Demen gitu duduk di pengajian Al-Quran. Hobi. Nah, itu yang dibilang halawatul iman tuh. Kenikmatan iman, demen aja sama urusan agama. Ya, padahal udah pakem baca Qurannya. Cuma kalau ada pengajian Quran, dia datang gitu. Jadi pengajian apa aja demen aja datang. Jiwanya tertarik. Dia ngerasa nikmat di urusan agama. Nah, ini udah dapat nikmatnya iman. Kita ya kalau baca Quran aja kayak masih berat banget. Padahal ngempet mulu, berapa lembar lagi sih. Nah, ini udah. Ini introspeksi diri. Kita belum dapat nikmatnya iman. Ya. Hobi gitu, hobi mengoprek-ngoprek urusan agama, dalamin agama. Itu berarti ada kenikmatan di situ. Ya. Ya pahamlah kita kalau ada sesuatu yang kita nikmati banget kan kita serius, bahkan nggak kenal waktu. Contohnya main game. Kenapa? Karena ada rasa nikmat di situ. Nah ini itu bisa nggak pindah ke urusan agama? Kalau itu pindah ke urusan agama berarti kita udah punya tuh, ya halawatul iman. Ya rasa nikmat dalam beriman. Ya introspeksi lagi gitu. Ini pertama kata beliau. Kata Nabi kita Muhammad, 3 hal yang orang kalau ada ini dapat. Man kana Allahu wa rasuluhu, adalah Allah dan Rasulnya, ahabba ilaihi mimma siwahuma. Susah ya? Mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang apapun yang ada di alam semesta ini. Ya, kita lebih cinta Allah, cinta Rasul ketimbang anak istri, apalagi materi dunia. Gimana? Ya kalau urusan Allah diutamain gitu. Mampu nggak begitu? Aku mau korban dulu, sisanya baru buat anak bini. Sisanya tuh bisa nggak begitu? Ya itu kalau bisa begitu dapat nikmatnya kan, nikmatnya iman. Tes gitu sekali-sekali mendahulukan Allah ketimbang anak bini. Ya contohnya itu punya duit 3 juta, 4 juta lah, 4 juta udah korban dulu 3 juta, dah buat anak bini 1 juta aja dulu gitu. Bayangin tuh ngutamain Allah ketimbang anak bini.
sekali-sekali gitu, coba ya ekstrim dikit. Ini makanya hal yang kayak gini nih yang membuat kita belum dapat nikmatnya iman. Ya kadang-kadang jangankan untuk anak bini, kita lebih ngutamain diri kita ketimbang anak bini, apalagi untuk utamain Allah dan Rasulnya itu. Wa antuhibba, nah ini yang pertama itu ya coba dipraktekin aja. Bagaimana caranya sih mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai siapapun? Itu tadi salah satu contohnya. Coba mengeluarkan nafkah yang ke Allah, yang harusnya ya kita kurangin buat anak bini, tapi buat Allah. Coba mendahulukan Allah. Ya sahabat-sahabat kan begitu semua. Emang bini-bininya, emang ekstrim kebangetan ekstrim sahabat mah. Sampai nggak makan aja. Ali bin Abi Thalib kan dapat ada sisanya kan. Duit segitu-segitunya dikasih ke Allah. Anaknya belum makan dari pagi. Padahal tuh buat beli makan anaknya. Ekstrim. Ya, jangan yang gitu. Belum mampu kita mencintai Allah segitunya. Ya, seenggak-enggaknya bagi dua. Ini buat Allah lah, ini buat anak ini. Ya. Mengutamakan Allah daripada selainnya. Ya. Kalau yang ada di sini nggak sih kisah yang Umar bin Khattab yang ditanya tentang keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, lebih seperti aku mencintai anak dan istriku, gitu. Kata Nabi belum beriman. Oh bayangin tuh. Seperti aku mencintaimu seperti aku mencintai anak dan istriku. Kata Nabi belum beriman. Terus dia bilang aku mencintaimu lebih daripada ya diriku gitu. Baru Nabi bilang ya itu baru mencintai Rasulullah lebih daripada dirinya dan daripada anak bininya. Kata Nabi itu baru beriman. Berarti zaman itu udah urusan Allah dan Rasulnya udah nomor satu. Ya. Tapi kita seenggak-enggaknya ngetes gitu untuk coba mendahulukan Allah ketimbang ya yang lainnya. Mendahulukan Allah dalam urusan sholat ketimbang urusan yang lainnya. Itu aja kan kadang-kadang masih tak dulu Allah belakangan gitu. Urusan gue belum selesai, Allah jadi belakangan. Ya, makanya kita jadi sulit mendapatkan kenikmatan dalam ibadah karena kita tidak pernah mengutamakan Allah dan Rasulnya. Maka nikmat itu nggak pernah hadir. Ya, ya bawaannya kalau sembahyang di masjid azan aja belum selesai kan udah selesai. Gitu. Ya, bayang isya kan selesai. Masjid azan belum selesai, bayang isyanya udah selesai. Kalau buat Allah sekedar secukupnya aja, sedapatnya. Itu, ini yang membuat nggak ada nikmatnya ibadah kepada Allah. Wa antuhibba, yang kedua, wa antuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang tidaklah mencintai saudaranya, orang lain gitu. Iya, kecuali karena Allah. Wa ayakraha ayarji'a ilal kufri ba'da iz anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayulqiya finnar. Jadi dia tidak suka, yang ketiga tidak suka balik kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dengan hidayah, seperti dia nggak suka masuk di dalam neraka. Ya, yang kedua ini sebenarnya mencintai Allah, mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, itu adanya di Ihya itu sebenarnya. Gimana sih caranya gitu? Ada ntar, mungkin di sini nanti dijelaskan. Yang ketiga tadi ya wa an yakroha, nggak suka kalau sampai bisa balik kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya. Ya, yang pertama dong mungkin yang bisa dipahami. Wa fi riwayatin wajada bin ta'amil iman terus bawahnya lagi wa fi sahihin, di dalam sahih dua lagi dikatakan an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladi. Tuh nih berarti ya wa walidi
wa nasi ajmain. Tidaklah dikatakan orang itu beriman, seseorang dari kamu, kecuali dia bisa lebih mencintai Allah daripada anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Ini ya tadi yang coba untuk berani nggak berkorban buat Allah. Nomor 2 ini anak. Ternyata memang masih sulit ya buat kita. Padahal dikatakan kita belum dikatakan beriman. La yu'minu ahadukum. Tidaklah dikatakan beriman seseorang sampai dia mampu lebih mencintai Allah min waladih, ketimbang cinta kepada anaknya, wa walidih, pada orang tuanya, wa nasi ajmain, dan lebih daripada mencintai orang lain, manusia gitu. Ya. Bahkan permasalahannya yang menjadi permasalahan buat kita di akhir zaman, Nabi pernah bilang tanda-tanda kiamat di mana orang tua menjadi budak anaknya. Ini kan bertolak belakang dengan keimanan ya. Di sini disuruh dikatakan kalau orang beriman mengutamakan Allah ketimbang anaknya. Tapi Nabi bilang di akhir zaman banyak orang menjadi budak anaknya. Ya, bayangin, berarti nggak ada iman udah ya. Allah tuh nomor sekian dah. Yang penting anak. Jadi budak anak gimana sih? Kalau kita lihat sekarang sih maksudnya Nabi bukannya ya anaknya jadi raja, bapaknya jadi budak kagak. Apapun yang anak pengen, kita usahain sampai kadang-kadang kita lupa sholat. Apapun yang anak pengen sampai kita usahain sampai kita ngambil yang haram. Ini namanya budak anak. Kejadian ya yang begitu. Sebenarnya kita mungkin harus menghafal, kayaknya kok begitu. Kadang-kadang buat anak apa aja diusahain. Ya, ini budak anak sebenarnya. Ya, sampai kita jadi hina gitu, mohon-mohon sama orang buat anak. Bayangin karena anak kita jadi hina. Bahkan yang berat lagi sampai kita meninggalkan Allah dengan tidak sholat, tidak ngaji, gara-gara ngurusin anak. Itu. Yang begini kalau kata Nabi ada hadis yang jarang tahu, ya jarang keluar. Yang begini nih modelnya, kalau dengan dia nikah terus punya istri, punya anak, justru dia menjauh dari Allah, yang begini nggak boleh kawin sama Nabi. Jangan kawin, lu begini aja ya bener. Ya, jadi kalau lo kawin, lo nggak ngaji-ngaji lagi, gitu. Ya, lebih itu. Ini kayaknya udah bener-bener lo begini aja. Ya, jangan kawin. Ya. Ya, makanya kalau mau masuk ke hadis yang nikah sunnati, nikah itu sunnahku, fawanorogi ma'an sunnati, siapa yang nggak mau ikutin sunnahku bukan kelompokku, ya maksudnya habis kawin makin benar tuh, baru masuk hadis itu. Ya, makin khusyuk ibadahnya, makin benar ngajinya, ya makin benar nyari nafkahnya. Kalau jangan kawin malah nggak ngaji, bayang apa lagi ditinggalin, parahan lagi tuh soal sampai sembayang nggak dikerjain, sampai misalnya anak lagi sakit jagain anak sampai nggak sembayang zuhur asar maghrib gara-gara jagain anak doang. Ini yang Nabi bilang yang begini mendingan gak kawin. Tadinya soleh loh kayak begini tuh soleh, ya kan, kawin. Banyak kan teman-teman kita yang udah kawin hilang udah ngaji, ya udah yang kayak gitu kayaknya mendingan nggak kawin dah. Banyak dari zaman di pertanian juga banyak yang pas kawin hilang. Ya, kata malaikat ya habis dah, malaikat pencatat kebaikan gitu ngaji, ya mendingan lo nggak kawin jadi nggak ngaji lagi gitu. Ya makanya yang udah kawin paksain ngaji, kalau punya anak juga jangan daripada begini nih. Nah ini makanya ngeri ya, mengutamakan Allah ketimbang anak, ketimbang orang tua, iman gitu. Nah gimana kita kalau udah lebih ngutamain anak istri ketimbang Allah? Iman kita di mana? Dan itu penyakit di akhir zaman, kata Nabi. Akhir zaman mendekati kiamat tuh orang tua jadi budak anaknya. Berarti iman udah kecopot itu. Nah, iman ada tapi memang tidak dapat menikmati imannya, nggak ada nikmat iman. Ya, itu yang harus kita renungin, jangan sampai kita masuk ke orang-orang yang nggak berani berkorban buat Allah. Itu. Ya, apalagi buat manusia banyak tuh nih, buat anak
yang berat sih emang anak ya. Kita ngutamain Allah ketimbang anak. Wa fi riwayatin min ahlihi, ya, itu yang di riwayat lain dikatakan lebih mencintai Allah ketimbang keluarganya, ketimbang hartanya, ketimbang manusia semuanya. Itu. Ketimbang keluarganya. Nah ini kadang-kadang ya kita nggak pernah diuji begitu. Ashabul Kahfi Allah suruh tinggalin anak bininya untuk pergi ke goa, bahkan dipamitan dulu sampai bininya tetap megangin kakinya untuk jangan pergi, tapi dibilang Allah menyuruh aku pergi meninggalkan kalian. Oh berat banget ya, ya anak bini disuruh tinggalin 300 tahun. Ya sampai mati berarti kan, orang dia mau tidur aku mau tidur tapi 300 tahun. Nah anak bininya berarti udah ditinggal ya sampai 300 tahun. Itu kalau yang begitu-begitu itu bukan nabi, itu masih ashabul kahfi dong. Luar biasa mereka diuji Allah untuk meninggalkan semua kecintaan dunianya untuk Allah. Ya kita nggak diuji begitu dah ya, apalagi diuji suruh motong anak kan gitu kayak Ibrahim, udah kejauhan gitu nggak mungkin ya. Itu kan ekstrim ya, ekstrim Allah tuh kalau ingin membuktikan atau menguji keimanan, kecintaan seseorang kepada Allah. Sampai Ibrahim mengaku mencintai Allah, kata Allah ya udah potong anakmu. Luar biasa berat ya. Kalau kita ya udah sedekahin harta Allah gitu, gitu, ya Allah jangan begitu dong gitu, udah komplain aja sama Allah. Makanya belajar ekstrim sekali-sekali untuk agar dapat kenikmatan ibadah. Jadi kalau agama ini, Ghazali aja bilang, ilmu agama pertama kali kalian ingin mendalami ilmu agama, satu dulu, senangi ilmu itu, maka akan mudah. Nah, gimana senang kalau kita nggak nikmat sama agama? Makanya wajar kalau ulama-ulama makin dalam ilmunya, wali-wali. Kenapa? Dia senang, karena dia nikmat, dia suka sama ilmu itu, ya. Dia senang sama nahu sorob, enak ya gitu. Ya, dan menambah tafsir. Nah ini kan udah aduh gitu aja. Nah makanya kata Ghazali berat kita dapat ilmu. Kenapa? Awalnya pintunya harus suka dulu sama ilmu itu. Kalau kita belajar tuh, makanya masuk jurusan adalah jurusan yang kita suka, jangan kepaksa. Berat. Makanya cintai dulu nahu sorob gitu. Ntar bisa dah. Itu cintainya ini yang susah ya. Nah makanya bagaimana caranya itu? Ada halawatul iman, ada rasa nikmat dalam keimanan. Rasa nikmat dalam keimanan itu membuat semua urusan agama menyenangkan. Gimana caranya biar itu timbul? Ekstrim dulu sekali-sekali, ya, mendahulukan Allah ketimbang manusia. Ntar dapat dah dikit-dikit gitu, dikit-dikit. Ya tergantung ekstrimnya, gitu. Jangan sering-sering, ntar mati lagi, ya kan, stres, aneh disalahin ini gara-gara salah itu ajarannya gitu. Ya, kapasitas kita atur. Nah ini wafi mustadil Imam Ahmad, di dalam Mustad Ahmad dikatakan Anabi Rozini Uqaili jadi Uqaili bisa. Qultu, aku pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal imanu, apa itu iman? Nabi mengatakan antas syahada Allah ilaha illallah wahdah la syarikalah. Iman itu adalah kamu bersaksi tidak ada yang sesembahan selain Allah yang satu, nggak ada sekutunya. Oke. Satu itu iman. Yang kedua, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kamu bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Wa ayyakuna lillahi wa rasuluh. Wa ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaika mimma siwahu. Dan kamu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai ketimbang selain seduanya. Wa antahriqa finnar, kamu dibakar di api neraka, ahabbu ilaika min antusyrika billah, kamu lebih suka dibakar di neraka ketimbang kamu mensekutukan Allah. Ini baru yang dikatakan iman. Ya Allah, mendingan saya dibakar di neraka dah daripada saya musyrik. Saya nggak mau musyrik gitu, nggak berani banget menyekutuin Allah, nggak berani banget riya. Dia lebih baik masuk neraka daripada riya. Bisa nggak kita begitu?
Ya, saking lebih takutnya menyekutukan Allah ketimbang neraka. Padahal kita sebenarnya takut sama neraka. Tetapi orang-orang yang imannya benar, dia lebih takut menduakan Allah ketimbang masuk neraka. Itu sebegitunya. Jadi kan kita kadang masih takutnya bukan karena Allah, takutnya karena neraka ya. Ya. Kalau ini berarti udah iman, takutnya sama Allah bukan nerakanya. Ya, ini yang harus kita renungkan. Kita masih takut nerakanya, tapi udah nggak takut sama Allahnya, nggak berani berbuat maksiat karena takut masuk neraka, kan gitu kita ya. Nah ini orang nggak berani musyrik karena takut menyekutukan Allah, bukan takut neraka deh. Nggak mau sampai Allah murka doang, nggak terima gitu, nggak berani ngeduain Allah. Saya mendingan masuk neraka dah daripada ngeduain Allah, itu kan berarti lebih-lebih ke Allahnya ketimbang nerakanya. Wa antuhibba ghayra nasabin la tuhibbuhu illa lillah. Nah ini yang bahasa-bahasa karena Allah nih. Dan mencintai yang bukan kerabat, la tuhibbuhu illa, dan tidaklah mencintai orang lain kecuali karena Allah. Jadi lebih mencintai orang-orang gitu, yang bukan saudara, bukan apa, tapi emang cinta karena Allah. Ya, benci juga karena Allah. Nanti ada fa idza kunta kadzalik, kalau kalian begitu faqad dakhala hubbul iman, kalian sudah masuk ke dalam cinta keimanan fi qalbika, di dalam hati kamu, kama dakhala hubbil ma'i lil zam'ani fil yaumil qa'id, seperti kecintaan seorang air yang dimasukkan kepada orang yang sangat haus di hari yang sangat haus. Jadi orang lagi kehausan masuk air dan begitu, nikmat gak? Nikmat gak? Maka itu kalau orang yang bisa kayak begini sifatnya, itu kayak iman tuh masuk dan jiwanya tenang aja, enak. Makanya urusan agama nikmat aja. Gitu. Ya, jadi intinya orang yang imannya benar, orang baik. Gitu. Kultu, karena aku bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kaifali bi an a'lama anni mu'minun. Gimana caranya biar aku tahu kalau aku ini sudah beriman, aku seorang mukmin? Kata Nabi, ma min ummati al hadil ummati, tidaklah dari seorang umatku ini abdun ya'malu hasanatun fa ya'lamu annaha hasanatun. Ini yang dibilang orang baik, orang yang beriman. Orang beriman itu di mana dia seorang hamba yang melakukan perbuatan baik dan dia tahu itu perbuatan baik. Ya, wa annallaha azza wa jalla jazihi biha khairan, dan dia yakin Allah akan ngebalas perbuatan baiknya itu. Ini orang beriman. Wala ya'malu sayyi'atun fala ya'lamu annaha sayyi'atun, dan dia tidaklah melakukan suatu perbuatan yang buruk kecuali dia emang tahu ini buruk, ini salah. Ayastighfirullah anha minha, dan dia minta ampun sama Allah. Wa ya'lamu annahu la yaghfiru illa huwa, dan dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghapusin dosa kecuali Allah. Illa huwa mu'minun, yang begini dikatakan mukmin. Jadi mukmin itu kata Nabi tahu diri, dia tahu gitu, yang salah dia tahu salah, yang benar dia tahu benar. Kalau dia benar, dia tahu ini perbuatan baik dan dia tahu Allah akan kasih balasan. Kalau dia berbuat jahat, dia tahu ini perbuatan jahat dan dia akan minta ampun sama Allah. Ini orang beriman. Ya. Bahwa semua kesalahan dan kebaikan itu ada Allah. Gitu. Itu orang beriman kata Nabi. Mengimani bahwa Allah itu ada, berarti kan. Wa bil musnad wa ghairihi an Umar ibn Khattab an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man saratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayi'atuhu bahwa mu'minun. Jika orang yang merasa bahagia dengan kebaikannya, merasa senang gitu dengan perbuatan baiknya, dan juga merasa susah, gelisah, nggak enak kalau dia berbuat nggak benar, ini orang mukmin. Kata Nabi. Dia tahu yang benar-benar, yang salah-salah. Kalau dia berbuat benar dia merasa senang karena dia merasa orang baik.
Kalau dia berbuat nggak benar, dia rasa nggak benar karena dia anggap dirinya nggak baik deh. Nah, ini orang beriman, kata Nabi. Ya, begitu. Masalah lebihnya sama lagi. Pindah ke halaman selanjutnya, 121. Ini 2 minggu nggak bisa habis. Terus an Amr ibni Abasah qala qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, mal Islam, apa itu Islam? 121. Apa itu Islam? Qala tibul kalami. Nah, ini Islam. Orang Islam aja begini. Kita udah Islam belum ya? Apa itu Islam? Tibul kalam. Omongannya cakep. Ya. Wa it'amul ta'am. Sering berbagi makanan. Berbagilah. Orang Islam itu orang yang omongannya benar. Ya, tangannya sering ngasih. Itu orang Islam kata Nabi. Ya, orang Islam gitu udah masuk belum nih? Qultu wa mal iman. Lalu aku bertanya lagi, apa itu iman? Qala as-sabru was-samaha. Sabar dan lapang dada. Tuh, Islam mulutnya baik, tangannya baik, itu Islam. Iman, sabar dan lapang dada. Islam dan iman harusnya udah ada. Qultu, aku bertanya lagi, ayyul islami afdalu? Orang Islam yang gimana yang paling utama? Qala Nabi, man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, gitu. Orang Islam yang bagus, yang utama, orang Islam yang beneran, maksudnya begitu. Yang mana orang lain yang muslim juga selamat dari mulut dan tangannya. Jadi intinya orang muslim, orang yang mulutnya baik, tangannya baik, itu orang Islam yang paling bagus. Qultu, aku bertanya lagi, ayul imani afdalu? Kalau iman apa yang paling bagus? Khuluqun hasanun, berakhlak mulia. Ya. Nah, itu sebenarnya orang Islam dan orang iman dia juga. Maksudnya orang Islam sama iman ya wali lah. Kita lihat gimana kelakuannya para nabi, para sahabat. Omongannya baik, tangannya juga baik, akhlaknya cakep. Nah, itu Islam iman. Ya. Kita udah masuk belum agama Islam? Agama yang penuh kepasrahan, tenang, jiwanya baik, semua perbuatan dan kelakuannya. Itu orang Islam sebenarnya. Teorinya, prakteknya ternyata Islam begini gitu. Pada musuhan apa, pada hujat. Nah, ini kan belum masuk Islam secara kafah berarti. Islam secara benar-benaran. Waqat pasarul Hasan al-Basriyu, Hasan Basri menafsirkannya dengan as-sabra wal masamahata, dari masalah sabr dan masamahata, yaitu yang dibilang iman itu apaan sih? Sabar dan lapang dada. Bakolah beliau mengatakan huwa as-sabru an maharimillah. Sabar, orang yang dikatakan beriman adalah orang yang sabar terhadap apa-apa yang diharamkan Allah. Sabar, kenapa sih yang asik-asik gitu? Ya, itu disuruh sabar, nahan. Pengen ini, pengen itu, aduh dosa lagi, tahan. Begini, dosa, nggak boleh, mau tahan. Sabar, itu yang dibilang sama orang beriman itu orang yang sabar menahan segala apa-apa yang Allah haramin di atas bumi. Makanya ada di hadis lain, dunia sijnun lil mu'minin. Dunia itu penjara buat orang mukmin. Kenapa penjara? Apa-apa haram, makanya terpenjara hatinya. Tahan, dah gue pulang aja dah, gitu harusnya. Pulang mana? Tono. Oh gawat kayaknya pulang. Belum beriman kayaknya gitu. Ya pulang kayaknya enggak. Nah, kalau emang kita di dunia itu di ini nggak boleh capek ditahan terus sama Allah, nggak boleh ini sabar kita nahan terus, ya udah boleh semuanya nikmatin di mana di sono, ya udah pulang gitu. Di sono boleh mau tuh sabar kepada yang diharamkan Allah, itu orang-orang beriman. Wasamaha yang dibilang lapang dada itu biada ifara'idillahi ta'ala, ya azza wa jalla, dengan menjalankan semua kewajiban-kewajiban dari Allah, lapang dada, nerimain, ya ikhlas gitu ngerjainnya semua. Sholat jangan pas bawa itu kok paksa banget kayaknya Mbak. Ya lapang dada, terimain. Sembayang itu emang buat kita sendiri, jangan kayaknya nggak redo banget.
Tuh, dia bilang yang namanya sabr wasamaha. Wa fi Tirmizi, di dalam kitab Tirmizi dikatakan wa ghairihi an Aisyah, dari Aisyah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ini yang sering dengar ya. Sepaling-paling mulia atau sepaling sempurna iman seseorang mukmin, ya, orang mukmin yang imannya kafah, ya, sempurna. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama ini secara sempurna. Nah, ini orang yang dibilang imannya sampai kepada titik sempurna adalah kata Nabi ahsanuhum khuluqa. Yang paling mulia mukmin adalah yang paling akhlaknya paling bagus. Jadi intinya orang yang namanya Islam dan Muslim adalah orang yang berakhlak baik, itu orang Islam. Ya, harusnya orang Islam, orang yang beriman begitu. Jadi kita udah pernah belajar ilmu iman sama ihsan, yaitu 7 tangga. Itu kan tujuan jadi orang baik, orang yang berakhlak. Nah, soal ibad, kitab-kitab tasawuf yang kita pelajarin itu kita disuruh menjadi kesempurnaan seorang mukmin, yaitu yang mana akhlaknya paling bagus. Itulah mukmin yang sejati. Ya, gimana caranya? Intinya agama begitu doang sebenarnya. Ya, agama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ini menuju kepada akhlakun karimah, ya, akhlak yang mulia, akhlak yang cakep. Semua ajaran agama yang diajarkan dari kitab apapun tujuannya ke situ, berakhlak baik. Itulah yang dibilang Islam dan iman. Islam, iman, ihsan, itu adalah berakhlak baik. Dan itu tujuan Allah turunkannya Rasulullah. Jadi 1000 ataupun 100 kitab kita menguasain di otak kita juga gak dikatakan orang yang berilmu kalau akhlak kita buruk. Jadi intinya kalau mau nikmat ibadah, ya berakhlak baik, berani berkorban buat Allah, insya Allah Allah akan hadir di dalam hati kita. Nanti ada tentang masalah orang-orang yang tidak pernah kesepian walaupun sendiri, karena Allah sudah di sini. Sampai sini aja insya Allah. Sebelumnya kita baca Fatihah buat Rusbandi bin Suwandi Sukuraharjo, ya, itu apa namanya? Ya, bapaknya Muhammad Didong, Muhammad Didong. Apa nama lo? Didong Maulana, Didong Maulana. Ya, benar Maulana Wahono tadi udah diumumin sama Esar. Bayangin dari jam 11 kita tidak boleh makan. Ya, jangan makan dulu. Lama, Sar. Ngomongnya sore aja. Ya, ada hadiah lah gitu. Ya, ini haul apa dong? Ya, 3 tahun dia. Wakaf meninggal udah 3 tahun. Ya, kita bacakan Fatihah dan juga mudah-mudahan dengan kemuliaan dan keberkahan majelis talim ini Allah sampaikan pahala-pahala untuk beliau Rusbandi bin Suwandi Sukuraharjo, agar diberikan keberkahan di dalam kuburnya, diterangi kuburnya, diampuni segala kesalahannya. Wa bihadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi buat si Andi, bininya Memai, dia lagi dirawat tapi katanya malam ini mau pulang sih, ada pendarahan dikit lagi hamil. Mudah-mudahan dikuatin lagi janinnya, disehatkan emaknya sama anaknya, dan lahir dan keadaan sempurna, tidak kekurangan apapun di hadirin wa bihadrati Muhammad, dan syifaan ajilah bihadzal sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana irhamna ya arhamar rahimin warham walidina. Allahumma arhamna warham walidina. Allahumma arhamna warham walidina birahmatikal wasi'ah rahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana taqabbal minna innaka samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.